Bahkan kalau kita melihat penyebab perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah masalah komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia tentunya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah hubungan yang paling panjang ya. Dalam Islam, pernikahan itu merupakan salah satu ibadah, sehingga ibadah yang paling panjang, jika kita ditanya apakah ibadah yang paling panjang, yaitu jawabannya adalah pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang terpanjang yang akan kita lalui. Sholat paling khusyuk ya mungkin 10 menit gitu ya, selesai. Puasa hanya hitungan jam, di Indonesia ya paling sekitar 14-15 jam. Tetapi pernikahan itu akan kita lalui bertahun-tahun. Dan tentunya karena pernikahan ini menyatukan dua pribadi, dua karakter yang berbeda, bahkan dua keluarga besar yang tentunya punya kebiasaan yang berbeda, maka akan muncul konflik-konflik ya. Itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi pernikahan yang sukses atau pernikahan yang harmonis bukanlah pernikahan yang tanpa konflik, karena konflik itu ada sebuah suatu yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Nah, salah satu pemicu konflik adalah adanya keterlambatan dalam komunikasi. Bahkan kalau kita melihat penyebab perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah masalah komunikasi. Bahkan ada di urutan nomor 2, persentase yang banyak, yang besar gitu ya. Ada sekitar 33% penyebabnya adalah masalah komunikasi. Nah, kenapa masalah komunikasi ini bisa menjadi penyebab renggangnya pernikahan, bahkan menjadi penyebab ambiar ya, ambiarnya sebuah pernikahan? Karena memang kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, maka kita alat hubungan interaksi kita adalah melalui komunikasi. Sehingga ketika komunikasi terhambat, komunikasi tidak harmonis, maka ini akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan orang lain, termasuk dengan pasangan kita, gitu ya. Nah, uniknya juga setiap orang itu punya cara berkomunikasi yang berbeda, yang tentunya ketika masing-masing tidak mau menyesuaikan dengan pasangannya, ingin mempertahankan apa yang menjadi kebiasaannya padahal itu tidak disukai oleh pasangannya, tentunya ini menjadi lubang konflik tertentu gitu ya. Ada yang menjalani pernikahan berpuluh-puluh tahun tetapi keduanya itu tidak merasakan kenyamanan. Mereka bertahan dalam rumah tangga karena alasan-alasan lain, mungkin karena takut dianggap dinilai tidak benar oleh masyarakat, kasihan anak. Tetapi masing-masing itu tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kenyamanan gitu ya, antar keduanya gitu ya, sehingga mereka ya menjalani pernikahan itu hambar gitu, tanpa rasa lah istilahnya seperti itu. Tapi bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan mungkin hanya diputuskan sama kematian gitu kan. Tetapi alangkah sayangnya jika hubungan pernikahan yang halal ya, tetapi kita tidak bisa menikmati hubungan itu ya. Kita bertahan karena takut anggapan orang, tetapi kitanya sendiri tidak menikmati, kitanya sendiri tidak merasakan kebahagiaan. Ini sangat disayangkan gitu ya. Nah, pertama kita akan sharingkan ada beberapa penyebab kegagalan komunikasi. Yang pertama adalah situasi yang tidak mendukung ya.
misalnya dalam keadaan fisik ya, yang kelelahan akan sulit untuk diajak bicara gitu kan. Tetapi mungkin satu pihak ingin menyampaikan sesuatu gitu kan, sehingga ketika disampaikan akan mendapatkan respon yang tidak baik dari pasangannya. Nah, untuk hal ini kita perlu belajar kepada seorang sahabiah ya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pada suatu hari suaminya sedang bepergian ya, berniaga gitu ya, keluar kota. Nah, kemudian anak satu-satunya itu meninggal dunia. Nah, ketika anaknya meninggal dunia, kemudian dimakamkan ya di sebagaimana mestinya gitu ya. Kemudian sorenya itu suaminya pulang, malamnya itu suaminya pulang. Nah, Ummu Sulaim itu tidak menyampaikan langsung berita duka itu karena kondisi suaminya sedang kelelahan. Kemudian Ummu Sulaim melayani suaminya ya, memberikan makan, kemudian menyediakan air hangat sampai suaminya itu bisa istirahat gitu ya. Baru disampaikan ketika mereka sudah di tempat tidur ya, suaminya sudah disenangkan dan lain sebagainya, baru Ummu Sulaim menyampaikan berita duka itu dengan cara yang sangat indah. Ummu Sulaim mengatakan, ya Habibi, bagaimana menurutku apabila kita dititipin sesuatu oleh orang, lalu orang itu akan mengambil kembali titipannya itu, menurutmu bagaimana? Apa jawaban suaminya? Kata suaminya, ya diberikan, kita tidak bisa menahan. Lalu baru Ummu Sulaim menyampaikan bahwa titipan kita yang kita miliki yaitu dari Allah, yaitu anak kita, sudah diambil oleh pemiliknya. Nah, suaminya mendengar itu ya pasti kaget. Tetapi karena sudah diawali dalam kondisi bahagia, yang hati yang bahagia gitu, hati yang nyaman, maka dia tidak marah ya. Akhirnya mereka sama-sama ikhlas itu, subhanallah ya. Nah, ini contoh yang mungkin untuk kita para ibu ketika ingin menyampaikan informasi yang penting, mengkomunikasikan sesuatu, lihat kondisi suami kita. Jangan sampai, kalau kita kan umumnya perempuan ya, ketika menerima suatu berita itu ingin segera menyampaikan, ingin supaya suami kita itu tahu gitu, langsung tahu gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya prasangka. Jadi apabila hati kita sudah diliputi oleh prasangka yang tidak benar, maka akan memudahkan kita untuk apa ya, panas gitu ya, emosi gitu ya. Sehingga ketika kita berkomunikasi itu tidak baik gitu ya, karena kita pasti sedang menduga-duga sesuatu. Kemudian pesan yang tidak jelas ya. Pesan yang tidak jelas, kegagalan komunikasi dapat terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas sehingga menimbulkan salah pengertian. Nah, biasanya antara laki-laki dan perempuan itu banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya dalam berkomunikasi, kalau perempuan itu senangnya basa-basi. Nah, kalau bapak-bapak itu to the point. Nah, jadi ini bisa apa ya, menimbulkan ketidakjelasan apa yang ingin disampaikan. Misalnya ketika seorang istri merasa lapar, dia nggak akan mengatakan bahwa suamiku saya lapar dan saya ingin makan. Tidak akan mengatakan itu. Tetapi dia akan bertanya, suamiku apakah engkau ingin makan sekarang gitu ya. Pasti jawaban suaminya enggak lapar, karena memang enggak lapar, sehingga isinya merasa kecewa. Ya, itu pesannya tidak jelas. Atau ketika pesan disampaikan dalam keadaan menangis, ketika kita misalkan ingin menyampaikan sesuatu dalam keadaan sedih, kemudian kita menyampaikan itu menangis, wah itu pasti suami tidak akan menerima pesan itu. Kenapa? Karena dia bingung. Mungkin dia akan menduga-duga, ini kenapa, sehingga pesan yang kita sampaikan tidak sampai gitu ya. Kemudian yang keempat, perbedaan karakter. Nah, masing-masing itu memiliki pribadi yang berbeda. Pembentukan kepribadian itu sudah berlangsung lama gitu ya, sehingga agak sulit untuk merubah karakter gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap gaya komunikasi. Mungkin ada yang gaya komunikasinya itu terang-terangan, blak-blakan.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.